Staff marketing yang setiap hari menangani keluhan pelanggan bisa menggunakan GHQ sebagai bagian dari survei bulanan. Jika banyak yang menjawab bahwa mereka sering merasa tidak bisa tidur atau tidak dapat menikmati hal-hal yang dulunya menyenangkan, maka HR bisa segera melakukan tindakan seperti mengatur konseling atau pengurangan beban kerja. Kemudian yang kedua, live event and behavior schedule atau LEB. Ini adalah metode wawancara mendalam yang menilai apakah terdapat peristiwa besar dalam hidup seseorang, baik itu pernikahan, perceraian, kehilangan orang terdekat, krisis keuangan, atau tekanan sosial lainnya yang berpotensi memicu atau memperberat strain kerja. Contohnya, salah satu staf marketing mengaku mengalami tekanan mental akibat pasangannya terkena PHK dan mereka meminta cicilan. Dalam LEDS, ini akan dicatat sebagai stresor eksternal signifikan yang perlu dikaitkan dengan performa kerja dan kondisi psikologi saat ini. Menurut teori Social Environment Fit dari Crystal Brown 1996, ketidakcocokan antara tekanan hidup dan personal tekanan hidup, personal, dan ekspektasi kerja akan menghasilkan ketegangan psikologis. Nah, les ini dapat membantu kita untuk melihat ketidaksesuaian ini sejak dini, sebelum muncul gejala seperti burnout. Kemudian yang ketiga, Experience Sampling Method, ESM, atau Ecological Momentary Assessment, atau biasa disebut EMA. Nah, ini adalah metode pengukuran real time yang dilakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. ESL membantu mendeteksi fluktuasi emosional harian yang sering luput dari survei tahunan atau kuesioner mingguan. Jumlah penerapannya adalah tim digital marketing biasa diberikan aplikasi sederhana untuk merekam perasaan mereka setelah menyelesaikan tanggapan publik. Misalnya, bagaimana tingkat stres Anda setelah menangani komentar pelanggan hari ini? Jawaban yang konsisten tinggi dapat menjadi sinyal bahwa karyawan tersebut mulai mengalami overload emosional. Nah, jadi dalam psikologi kerja, hal ini sejalan dengan konsep job demand research model Booker and Generalty 2007, ketika permintaan kerja harian terlalu tinggi dan tidak diimbangi sumber daya psikologis, maka energi karyawan akan terkuras sedikit demi sedikit. Nah, ISM ini dapat menangkap proses kelelahan itu secara lebih dinamis. Kemudian, tidak semua strain itu memiliki dampak yang sama. Beberapa strain bahkan bisa menjadi bom waktu dalam sebuah organisasi. Di divisi produksi, tiga strain yang paling krusial adalah yang pertama, kelelahan kronis. Kelelahan kronis adalah strain fisik yang paling mengancam di divisi produksi. Karyawan yang bekerja dalam sistem shift, apalagi dengan tambahan lembur, berisiko mengalami kelelahan sistemik yang artinya tubuh dan pikiran tidak lagi dapat pulih hanya dengan tidur semalam saja. Nah, dalam industri manufaktur, kondisi ini sangat berbahaya. Menurut Ahmad 2015, kelelahan menyebabkan penurunan reaksi motorik, kesalahan teknis, bahkan kecelakaan kerja. Kita bayangkan saja jika operator mesin yang mengantuk atau kehilangan fokus saat mengontrol alat berat. Pasti akan menimbulkan salah satu kesalahan kecil yang mungkin dampaknya bisa sangat merugikan. Atau lebih buruk lagi, mungkin hingga cedera yang serius. Kemudian, yang kedua, konflik antar karyawan. Konflik antar shift terjadi karena perbedaan standar kerja, SOP yang tidak jelas, dan beban kerja yang tidak seimbang.
Hal ini dapat menimbulkan friksi, saling menyalahkan, bahkan perpecahan antar tim. Menurut teori konflik organisasi, jika konflik tidak diselesaikan secara terbuka, maka akan berubah menjadi konflik laten, di mana karyawan tidak lagi menunjukkan permusuhan secara langsung, akan tetapi mereka menurunkan kualitas kerjanya sebagai bentuk protes diam-diam. Hal ini lebih berbahaya karena sulit dideteksi, tapi dampaknya meluas. Contoh nyatanya di beberapa perusahaan manufaktur Jepang, konflik antar shift diatasi dengan membuat forum rotasi harian dan sistem dokumentasi kerja lintas waktu. Ini bisa menjadi inspirasi untuk PT Makanan Nusantara. Kemudian yang terakhir, tidak dapat fokus. Nah, ketika tubuh lelah dan pikiran terganggu, fokus kerja pun cenderung menurun drastis. Dalam jangka panjang, kehilangan fokus dapat menyebabkan kesalahan teknis, kelalaian pada detail, dan memperbesar resiko kecelakaan atau kecacatan produk. Menurut pendekatan psikofisiologi kerja, fokus sangat tergantung pada keseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya pemulihan. Jika sumber daya pemulihan seperti istirahat, tidur, dan lingkungan itu sangat minimal, maka tingkat fokusnya cenderung melemah. Sementara itu, di divisi marketing, ada berpura-pura positif atau emotional dissonance. Emotional dissonance ini adalah kondisi di mana ekspresi emosional yang ditampilkan tidak selaras dengan emosi yang sebenarnya dirasakan. Menurut Grande 2000, disonansi emosional ini adalah salah satu penyebab utama burnout, terutama dalam pekerjaan yang berbasis layanan atau komunikasi publik. Nah, yang paling berbahaya adalah tren ini tersembunyi dan jarang diakui karena dianggap bagian dari profesionalitas. Kemudian yang kedua, penurunan kreativitas. Menurut teori motivasi intrinsik dari Desi dan Rian, self-determination theory. Kreativitas muncul dari rasa otonomi dan pengakuan. Tanpa itu, karyawan akan mengerjakan tugas secara mekanis tanpa kontribusi emosional atau intelektual. Banyak organisasi yang menginginkan karyawan yang kreatif. Akan tetapi, mereka justru menciptakan budaya yang sangat hierarkis dan anti kritik. Nah, ini adalah kontradiksi yang menciptakan strain tak kasat mata. Kemudian, yang terakhir, gangguan kesehatan mental. Menurut data WHO, kehilangan produktivitas akibat gangguan mental di dunia kerja menelan biaya miliaran data per tahun. Menelan biaya miliaran dolar per tahun. Maka jelas bahwa ini bukan hanya isu personal, akan tetapi juga masalah manajemen. Yang di era modern, kesehatan mental seharusnya tidak lagi menjadi hal yang tabu. Organisasi yang menyepelekan kesehatan mental karyawannya, maka sama saja mereka sedang menabung untuk krisis internal di masa depan. Hmm. Nah, berikut adalah strategi intervensi yang dapat diterapkan oleh HRD. Yang pertama, penerapan program Employee Assistance Program atau PAP, yaitu program bantuan yang disediakan perusahaan untuk mendukung kesejahteraan mental, emosional, dan sosial karyawan. Contohnya, beberapa perusahaan seperti Unilever dan Google, mereka menyediakan konselor in-house atau pihak ketiga yang dapat diakses 24/7 oleh para karyawannya. Nah, ini menjadi salah satu strategi mempertahankan produktivitas dan menurunkan turnover. Kemudian yang kedua, mengadakan konseling finansial dan akses pinjaman yang mudah.
Oke, tekanan keuangan pribadi seperti yang dialami oleh staf marketing itu adalah stresor yang sangat kuat, namun sering dianggap sebagai urusan pribadi. Padahal, menurut teori demand control model Parasite 1979, kurangnya kontrol terhadap kondisi eksternal termasuk keuangan itu dapat memperparah stres kerja. Contohnya, Bukalapak sempat menggagas sistem kasbon instan berbasis digital untuk para karyawannya, yang terbukti dapat membantu staf level bawah menghindari pinjaman dari rentenir atau pinjaman online ilegal. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa intervensi kecil dapat berdampak besar. Kemudian yang ketiga, pelatihan manajemen stres. Ini adalah langkah preventif untuk membekali para karyawan dengan keterampilan menghadapi tekanan kerja. Namun, pelatihan ini harus kontekstual, bukan hanya teori umum seperti atur nafas dan minum air putih saja. Pelatihan akan berjalan efektif jika disesuaikan dengan situasi nyata karyawan. Misalnya, di media sosial marketing bisa dilatih untuk menghadapi pelanggan marah di platform publik. Sementara staf produksi, mereka bisa dilatih untuk mengelola emosi dalam situasi shift bergantian. Kemudian yang keempat, rotasi shift yang adil. HRD perlu menerapkan prinsip work-life balance yang realistis. Misalnya, untuk staf yang memiliki anak yang usianya masih kecil atau kondisi medis tertentu, dapat diberikan jadwal yang lebih fleksibel. Sementara yang lajang dapat mengisi slot tertentu. Keadilan bukan berarti semua dapat giliran yang sama, akan tetapi semuanya mendapatkan perlakuan yang setara berdasarkan kebutuhan masing-masing. Bawahnya model kerja fleksif di Jepang yang mengizinkan karyawannya untuk memilih slot shift dalam batas tertentu. Dan ini dapat meningkatkan rasa kontrol karyawan dan menurunkan resistensi terhadap sistem shift. Kemudian yang kelima, penyelarasan SOP. HR harus bekerja sama dengan manajer produksi untuk membuat SOP yang jelas, seragam, dan mudah dipahami oleh semua shift. Jika perlu, dibuat visualisasi atau simulasi langsung agar tidak terjadi salah tafsir. Nah, menurut teori role ambiguity dari Kandikata 1964, tidak jelasan peran atau aturan kerja adalah salah satu sumber stres yang paling signifikan di lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir, mengadakan forum ide kreatif. Nah, untuk divisi marketing, mereka sangat bergantung pada ide dan inovasi. Namun, jika staf merasa bahwa ide-idenya ditolak tanpa ruang diskusi, maka mereka akan berhenti berkontribusi secara aktif. Nah, forum ide kreatif ini dapat menjadi tempat di mana semua suara dihargai. HRD harus mendorong forum ini sebagai kegiatan rutin, bukan hanya insidental saat besar saja. Contohnya, beberapa perusahaan menerapkan sistem reverse mentoring atau innovation lab mingguan, di mana junior staff mempresentasikan ide tanpa penilaian langsung. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang suportif, menghargai keberanian, mencoba menjauhkan budaya kerja dari toxic competitiveness. Kemudian, kesimpulan dari pemaparan saya kali ini yaitu stres kerja di PT Makanan Nusantara muncul akibat kombinasi tekanan tugas, sistem kerja yang tidak optimal, dan persoalan pribadi karyawan. Dampaknya terlihat dalam bentuk kelelahan, penurunan ide kreatif, hingga gangguan kesehatan mental. Dan mengukur stres secara tepat dan menerapkan strategi intervensi seperti konseling, perbaikan SOP, dan forum ide, HRD dapat mencegah dampak yang lebih serius. Pengelolaan stres tidak hanya soal produktivitas saja, akan tetapi juga terkait menjaga kesejahteraan kerja yang manusiawi dan berkelanjutan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.